Desa Semadam adalah sebuah perkampungan kecil dengan kondisi tanah yang kering dan perbukitan. Terletak di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Karena kondisi tanah yang kering dan berbukit, berladang adalah pilihan utama bagi masyarakat Desa Semadam. Pohon rambung yang menghasilkan getah karet masih menjadi primadona bagi hampir seluruh petani yang ada di Desa Semadam. Kelompok Tani Tunas Jaya dan Kelompok Tani Maju Jaya adalah kelompok tani yang ada di Desa Semadam. Kedua kelompok tani ini bergerak di bidang yang sama, yaitu budidaya tanaman karet. Pertama-tama, lahan tersebut harus kita buka, kita tumbang, kita bersihkan. Setelah itu, perlakuan kita pancang. Kita pancang sesuai dengan ukuran tanam kita, yaitu 7x3 atau 6x4. Setelah kita buat pengajiran ataupun pemancangan, kita lakukan yaitu lubang tanam. Lubang tanam kita lakukan 1 bulan sebelum kita melakukan penanaman. Gunanya apa? Gunanya untuk mengantisipasi jamur-jamur atau bakteri yang ada di tanah tersebut. Sebelum kita melakukan penanaman, terlebih dahulu kita buat lubang, kita beri pupuk lubang tersebut dengan pupuk, ada bisa pakai rock fosfat ataupun pakai dolomit. Penanaman dilakukan pada awal musim penghujan. Gunanya agar tanaman tersebut tidak layu. Selanjutnya, setelah kita buat pengajiran atau lubang tanam, kita lakukan peneresan ataupun disebut dengan teras kontur. Gunanya untuk menahan air ataupun menahan tanaman tersebut agar supaya tidak longsor. Sebelum kita lakukan tadi penanaman karet tersebut, alangkah baiknya kita tanam namanya cover crop atau penutup tanah, ataupun lazimnya petani kita sebut dengan kacangan. Gunanya kacangan adalah tadi satu, untuk menahan air, yang kedua adalah untuk menyimpan pupuk, dan yang ketiga adalah sebagai alat makanan bagi tanaman tersebut.
setelah kita lakukan tadi pengolahan lahan dan persiapan tanam, sekarang kita memasuki yaitu seksi perawatan. Perawatan itu ada dua jenis. Satu, perawatan pada tanaman belum menghasilkan dan perawatan kepada tanaman yang menghasilkan atau TM. Perawatan tanaman sebelum menghasilkan TBM itu ada 3 jenis yang meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan. Penyulaman kita lakukan apabila tanaman tersebut ada yang mati, segera kita sisip. Penyiangan kita lakukan bila gulma atau rumput-rumput yang mengganggu tanaman TBM. Pemupukan kita lakukan yaitu setahun 3 kali. Perawatan menghasilkan yaitu cuma hanya 2, penyiangan dan pemupukan. Setelah kita tadi lakukan pelaksanaan dari pengolahan lahan, persiapan tanam, sampai dengan perawatan TBM dan perawatan TM, sekarang kita memasuki yaitu pelaksanaan persiapan penyadapan. Adapun pelaksanaan persiapan penyadapan ada beberapa kriterianya. Yang pertama, persiapan matang sadap. Biasanya pohon karet yang telah matang sadap setelah berumur 5 tahun dengan catatan tanaman berada di lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan yang normal. Diameter atau lingkar batang itu 45 cm dengan ketinggian 100 cm dari pertautan tapak gajah. Jika ada 65% dari jumlah sampel pohon telah memiliki lilit batang 45 cm, berarti areal tersebut sudah bisa dilakukan penyadapan. Yang kedua yaitu frekuensi penyadapan adalah selisih waktu penyadapan yang dinyatakan dalam satuan waktu atau hari, contohnya S2, D2. Menggambar bidang sadap harus dilakukan agar memperoleh hasil sadapan yang maksimal. Menggambar bidang sadap ini meliputi kegiatan pertama, menentukan bukaan sadap, arah sadap, dan panjang ukuran sadap. Bukaan sadapan pertama pada pohon karet adalah dari bibit okulasi tinggi 130 cm dari pertautan okulasi. Sedangkan untuk setum atau seed 90 sampai dengan 100 cm dari permukaan tanah. Bukaan sadap digambar membentuk spiral dari kiri kanan ke bawah dengan sudut 30 sampai dengan 40 derajat. Ini digunakan mal sadap. Penyadapan dilakukan yang baik itu dilakukan pada pagi hari antara pukul 5 pagi sampai dengan 7 pagi. Bila kita lakukan di pagi hari, itu akan banyak
akan banyak latek keluar, atau tekanan turgor. Turgor itu adalah tekanan latek akan lebih banyak keluar ketimbang kita penyadapan di siang hari. Mengapa? Kalau kita penyadapan di siang hari itu banyak hal-hal yang tidak mendukung. Pertama, angin akan memperlambat keluarnya latex. Kedua, cahaya matahari akan juga menekan keluarnya latex. Makanya dianjurkan oleh petani di pagi hari. Penyakit itu ada 3 dia. Pertama jamur akar putih, yang kedua penyakit alur sadap atau muldirot, ketiga BB penyakit atau kita sebut dengan mati kulit, dan keempat penyakit jamur upas. Kita harus menentukan klon yang baik. Kedua, kita harus bebaskan atau kita sterilkan waktu pengolahan lahan dari gulma-gulma, dari tunggul-tunggul, dan dari penyakit-penyakit. Yang paling menentukan sekali di dalam pengolahan lahan tersebut adalah jarak tanam. Jarak tanam dengan penutup tanah atau cover crop. Setelah kita lakukan yang benar, yaitu perawatan. Perawatan yang paling penting kali di dalam budidaya tanaman karet ini adalah pada masa dia TBM. TBM itu tanaman belum menghasilkan. Itu sangat penting kali. Kita harus tahu tepat pupuk kita, harus tahu kapan kita mupuk, kapan kita penyiangan, dan kapan kita penyisipan atau penyulaman. Kalaulah memang itu sudah kita laksanakan dengan benar, kita tidak akan merugi selama kita 4 tahun kita tanam. Kalau itu semua kita lakukan tidak benar, kita akan rugi selama 5 tahun. Kelompok Tani Tunas Jaya dan Kelompok Tani Maju Jaya akan terus berusaha meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas produksi tanaman karet, sehingga ke depan diharapkan akan mampu menjadi desa penghasil karet terbaik di Kabupaten Aceh Tamiang, serta bertekad terus mengembangkan diri dalam budidaya tanaman karet sebagai penyangga utama bagi perekonomian rakyat Desa Semadam.